alun-alun jantung pisang kelat, di mata kalam cubang tumanyang sang kira kunung pegah berdepan. Maksudilon lan muagunong pakiban bangun jadwalong singkan wajalun mucak pada ngan gunong hade bebungong pakiban mangan. Allah. Musaya putra maksudilon dosa kutangong donya kirat urun tare awe pante aluglong gupula bakong ujung kung liwan. Kesultanan Aceh didirikan di Aceh Raya, sekarang Kabupaten Aceh Besar. Kesultanan Aceh didirikan oleh Ali Mugayat Syah pada tahun 1496. Di atas bekas wilayah Kesultanan Lamur yang ditaklukkan Ali Mugayat Syah. Kesultanan Aceh dibangun di atas tanah bekas pemerintahan beberapa kerajaan Hindu Buddha yang pernah berkembang di Aceh, seperti Kerajaan Indrapurba, Indrapatra, dan Indrapura. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri setelah Kesultanan Samudra Pasai runtuh dan dikuasainya. Dari beberapa sumber sejarah, Kesultanan Aceh Darussalam diperintah oleh 40 orang sultan. Sultan pertamanya Ali Mugayat Syah, tahun 1496 sampai tahun 1528 M. Masa kejayaan Kesultanan Aceh dicapai pada masa Sultan Iskandar Muda, tahun 1606 sampai tahun 1636 M. Adapun sultan terakhirnya adalah Sultan Muhammad Daud Syah, 1874-1903 M. Perkembangan peradaban Islam pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dapat dideskripsikan sebagai berikut. 1. Pemerintahan Sultan Ali Mugayat Syah. Sultan Ali Mugayat Syah adalah sultan pertama dari Kerajaan Aceh. Ia memegang tampuk kekuasaan dari tahun-tahun 1514 sampai tahun 1528 M. Di bawah kuasanya, kerajaan ini memiliki wilayah mencakup Banda Aceh, Aceh Besar. Pemerintahan Sultan. Selain itu, Kerajaan Aceh juga melakukan perluasan ke beberapa wilayah di Sumatera Utara, yaitu daerah Dayak dan Pasai. Sultan Ali juga melakukan serangan terhadap kedudukan Portugis di Malaka dan juga menaklukkan Kerajaan Aru. 2. Pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah. Sultan Alauddin Riayat Syah berkuasa dari tahun-tahun 1537 sampai tahun 1568 M. Di bawah kekuasaannya, kerajaan ini berkembang pesat menjadi bandar utama di Asia bagi pedagang Muslim mancanegara. Lokasi kerajaan Aceh yang strategis menjadi peluang untuk menjadikannya sebagai tempat transit bagi rempah-rempah Maluku. Dampaknya, kerajaan Aceh saat itu terus menghadapi Portugis. Kerajaan Aceh di bawah kepemimpinan Alauddin Riayat Syah juga memperkuat angkatan laut. Selain itu, kerajaan ini juga membina hubungan diplomatik dengan kerajaan Turki Utsmani. 3. Pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, kerajaan ini mengalami puncak kejayaannya. Iskandar Muda memimpin dari tahun-tahun 1606 sampai tahun 1636 M. Sultan Iskandar Muda melanjutkan kepemimpinan dari Sultan Alauddin Riayat Syah. Iskandar Muda memberikan terobosan baru untuk kerajaan. Beliau mengangkat pimpinan adat untuk setiap suku serta menyusun tata negara Konun yang
menjadi pedoman penyelenggaraan aturan kerajaan. Saat itu, Kerajaan Aceh menduduki 5 besar kerajaan Islam terbesar di dunia setelah Kerajaan Maroko, Isfahan, Persia dan Agra. Kerajaan ini berhasil merebut pelabuhan penting dalam perdagangan, pesisir barat dan timur Sumatera, dan pesisir barat semenanjung Melayu. Selain itu, Kerajaan Aceh juga membina hubungan diplomatik dengan Inggris dan Belanda untuk memperlemah serangan Portugis. 4. Pemerintahan Sultan Iskandar Sani. Sultan Iskandar Sani memerintah dari tahun-tahun 1626 sampai tahun 1641 Berbeda dengan sultan-sultan sebelumnya yang mementingkan ekspansi, Iskandar Sani memperhatikan pembangunan dalam negeri. Selain itu, sektor pendidikan agama Islam mulai bangkit di masa kepemimpinannya. Terbukti dari lahirnya buku Bustanus Salatin yang dibuat oleh ulama Nuruddin Araniri. Meskipun Iskandar Sani hanya memerintah selama 4 tahun, Aceh berada dalam suasana damai. Kesultanan Aceh Darussalam mulai mengalami kemunduran sejak meninggalnya Sultan Iskandar Sani. Hal itu dikarenakan tidak ada lagi generasi yang mampu mengatur daerah milik Kerajaan Aceh yang begitu luas. Akibatnya, banyak daerah taklukan yang melepaskan diri seperti Johor, Pahang, dan Minangkabau. Selain itu, terjadi pertikaian terus-menerus antara golongan ulama atau tengku dan bangsawan atau tku. Meskipun begitu, Kerajaan Aceh tetap berdiri sampai abad ke-20. Kerajaan Aceh juga sempat dipimpin beberapa sultanah atau ratu. Ratu yang pernah memimpin Kerajaan Aceh yaitu Sri Ratu Safiatuddin Tajul Alam. Memerintah tahun 1641 sampai tahun 1675, dan Sri Ratu Nakiatuddin Nur Alam memerintah tahun 1675 sampai tahun 1678. Sayangnya, pertikaian yang terjadi terus-menerus serta wilayah Kerajaan Aceh yang terus berkurang membuat Kerajaan Aceh runtuh pada 1903 dan dikuasai oleh Belanda. Adapun peninggalan bersejarah dari Kesultanan Aceh, diantaranya 1. Masjid Raya Baitur Rahman. 2. Taman Sari Gunongan. 3. Masjid Tua Indrapuri. 4. Benteng Indrapatra. 5. Pinto Hop. 6. Meriam Kesultanan Aceh. 7. Hikayat Perang Sabi. 8. Makam Sultan Iskandar Muda. 9. Uang emas Kerajaan Aceh. Demikianlah penjelasan tentang Kesultanan Aceh Darussalam. Semoga bermanfaat.